Pertama, marilah kita mendengar puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bisa berkumpul di pelataran mushola ataupun di dalam mushola ini. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan langkah demi langkah Allah catat sebagai amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Dua kalinya salawat serta salam marilah kita haturkan junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Mungkin tadi diwakilkan dengan RT saya sebagian besarnya. Jadi saya sangat berterima kasih kepada tamu undangan semuanya yang telah menyempatkan waktunya. Dan kedua kalinya, apabila ada pun kekurangan dari segi konsumsi atau tempat yang ala kadarnya, saya sebagai sohibul hajat mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Tidak panjang lebar dari saya, mungkin nanti langsung kita dengarkan mau'izah hasanah dari kiai kita. Cukup dari saya, semoga apa yang saya niatkan Allah kabulkan dan Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Channel Kang Muslimin channel itu mungkin beliau sudah nggak asing buat kita. Pada malam hari ini kita bisa berkesempatan bertatap muka kepada Al-Mukarram Kiai Haji paling maju dikit Muslimin Abdul Rahim. Kepadanya kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah alladzi wulida fi Makkah wa tuwfiya fil Madinah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, amma ba'du. Tadi itu perasaan kayak gerimis sedikit, maka supaya hujannya tertahan kita sholawatan padang bulan dulu. Ayo bro, padang bulan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Yuk monggo bareng-bareng Bu, suaranya jelek amat suara. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimah
padangi kaya rina rembulane sing awi-awi padang bulan padangi kaya rina rembulane sing awi-awi ngelingake aja padha turu sore ngene tak critane kanggo sepo mengko sore ngene tak critane kanggo sepo mengko sore sallallahu alaihi Muhammad udah hop. Memang kalau bukan jodohnya begini Bu, makanya harus jodohan ya. Sengaja saya supaya kagol dikit Pak. Kayak apa sih kalau profesional kagol juga berhenti. Kata Mbah Kiai Haji Siroj Ronggolawi. Pangarsanipun para alim ulama, ibu bapak, para ustadz, para kiai, para haji, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh bangunan juga pasti ada ya. Kita hormati guru kita, kiai kita, Murabbir Huna Romo Kiai Haji Den Bagus Siroj Ronggolawi yang ngumpet di alam sana. Tapi santrinya datang semua, mudah-mudahan Den Bagus Siroj Ronggolawi sehat selalu. Karena YouTube saya tayang terakhir sore tadi ceramah beliau. Jadi beliau ceramah tadi di YouTube saya. Bapak Ustadz Mukhlis Nur, Pak Ustadz pimpinan Hadroh Marawis, para Ustadz yang hadir, semua yang saya muliakan, ibu-ibu ustadzah yang ada di dalam, kelihatannya sih dari alamnya cantik semua kelihatannya, dan calon surga semua. Ya mampir dululah di neraka ya. Enak amat langsung ke surga, surga mbahmu apa? Baju aja kotor kudu dicuci, manusia kotor harus dicuci. Nyucinya manusia di neraka. Siap apa enggak Bu? Wow, gila neraka ora siap. Tapi nyolong duitnya bojo gelem. Enggak Bu, kalau masih nyuci sendiri biasanya itu duit yang nyelempet di celana suami enggak dibalikin, betul apa tidak? Oh iya, iklan. Ya namanya juga ceramah pinggir rel. Ini ceramah di rumah DPR, deretan pinggir. DPR-nya adalah Mas Adirianto. Yang saya hormati Mas Adirianto beserta istri tercinta Ibunda Lucy, yang alhamdulillah malam ini memperingati Maulidun Nabi Muhammad. Minta barokahnya Nabi, syafaatnya Nabi, wasilahnya Nabi, sekaligus malam ini diniati untuk selamatan tasyakuran akikah. Pertama, akikah untuk putra tercintanya yang diberi nama Kenzi Rai Shiva Lingga. Ngoten nggih? Ke cangkem Jawa angel iki Mas. Cangkem Jawa angel iki mesti. Kenzi Rai Shiva Lingga, susah ini. Ya wis, pokoknya memang mulut kita itu mulut Jawa wah. Jadi kalau ngomong yang susah-susah itu rodo angel. Contoh kayak begini, contoh. Ini di sini ada nggak yang namanya Siti, ada nggak Bu?
Siti itu bukan Siti itu bukan si tikus, bukan. Nah, kalau nengok sejarah Kanjeng Sunan Kalijogo itu ketika menghormati Sayyidatuna Fatimah pakai Sayyidati, ketika menghormati Sayyidatuna Khadijah pakai Sayyidati, ketika ngomong Ibu Masitoh pakai Sayyidati Masitoh, ketika ngomong Ibu Asiyah pakai Sayyidati Asiyah. Karena nang Jawa ki lambe Jawa angel gitu loh. Jadi mau ngomong Sayyidati susah, maka akhirnya pakai Siti, Siti Maimunah, Siti Marfu'ah, kalau Kebumen Siti Tulkiyem. Ini contoh. Ya baik, malam ini tasyakuran Mas Adi Rianto beserta Ibu Lucy alhamdulillah mempunyai seorang putra Mas Kenzi Raisifalingga. Ini akikah sekaligus Mas Adi Rianto juga akikah. Tentu di sini kita doakan mudah-mudahan Kenzi Raisifalingga menjadi anak yang soleh, amin. Menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang takwa kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa, amin ya robbal. Mas Adi Rianto dan Ibu Lucy ketika punya anak ketepatan bulannya bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita umat Islam yang faham ahlus sunnah wal jamaah dia mengikuti kulturalisasi para alim ulama. Ketika Wali Songo menyampaikan Islam, menyampaikan pesan Rasulullah pakai metodologi peringatan Maulid, maka ketepatan di bulan Maulid punya putra tercinta sekaligus akikah, sekaligus memberikan nama, sekaligus memperingati hari lahirnya Nabi Agung Muhammad. Maka ini malam dibacakan hadrah, ini malam dibacakan sholawat, ini malam bersama doa agar apa? Hadirnya Rasulullah memberikan wasilah dan syafaat untuk kita yang hadir semuanya, bil khusus keluarga besar Mas Adi Rianto, proses putranya menjadi anak yang soleh, amin ya robbal, amin ya robbal. Ada satu cerita, Bu. Ada cerita begini, berhubungan dengan akikah. Dulu di Jawa, bisa jadi Jawanya Jawa Madura, karena Mbah Ki Haji Den Bagus Sirot Ronggoilawe orang Madura. Di Madura ada keluarga yang punya anak laki-laki nakal. Anaknya susah diatur, kalau malam minggu jarang di rumah. Malah kalau minggu kerjaannya nongkrong, ujung-ujungnya tawuran. Mudah-mudahan anak-anak yang di sini tidak ada yang seperti itu, amin. Karena ini malam anaknya duduk bersimpu bersama munajat sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini anak sudah didoakan, ini anak sudah datang ke kiai, datang ke siapapun minta doa agar apa? Anaknya nurut, suruh ngaji mau, suruh sekolah mau, tapi anaknya ini mungkin anaknya karena gedenya dari duit taruhan bola. Kira-kira di sini ada yang doyan judi bola nggak di sini? Sekarang nggak ada. Kira-kira ada yang suka judi online apa tidak? Pokoknya kalau punya anak dijejelin duit judi bola, punya anak dijejelin judi online, anaknya males ngaji kayak bapaknya. Ini anak susah diatur, akhirnya bapaknya ini sowan ke kiai. Kiainya namanya Kiai Mukhlis Nur. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam.
Ada apa? Ini Pak Yai, saya punya anak namanya Karni, Sukarni. Anaknya nakal, suruh ngaji nggak mau, suruh sholat nggak mau, minta A, minta ini, minta itu. Kiai, solusinya apa? Oh, Bapak sudah akikah apa belum? Akikah apa Kiai? Motong wedhus. Kan wis motong wedhus ya Kang ya? Motong mbek. Belum Kiai? Kalau belum, anakmu karena laki-laki buru-buru motong embek jumlahnya tuh. Ayo Bapak beli kambing 2 untuk dipotong akikah anak Bapak. Siapa anaknya? Karni. Ayo kambingnya bawa sini. Akhirnya sama bapaknya dibawa tuh kambing 2. Sama kiainya dipotong. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an atbaha hadhihi syata aqiqatan li Karni bin anu lah, sunnatan muakkadatan ilallah. Dua-duanya. Habis itu dimasak. Habis dimasak, dibagikan kepada tetangganya. Jadi ini nanti pulang bawa daging kambing. Bawa nggak sih? Udah kadung ngomong nggak bawa, kan saya malu. Tenang Bu, bawa Bu, tenang. Kalau masih ada. Kalau masih ada, loh sih kepribet. Ya. Akhirnya ketika itu kambing sudah dipotong dengan doa oleh Pak Kiai Mukhlis Nur, didoakan, baca sholawat, munajat dumateng ngarsanipun Gusti Allah. Ini anak wasilah itu dadi anak yang nurut, manut, madhep kepada kedua orang tuanya. Alhamdulillah. Maka dalam konteks ini apa sih urgensinya mengakikahi anak? Kalau kita tengok dalam hadis Nabi, al-ghulamu murtahinun bi'aqiqatihi tutbahu fil yaumis sabi wa yuhlaku ra'suh wa yusamma. Ketika ada sang jabang bayi keluar saking gua garwaning ibu, ketika ada jabang bayi keluar dari rahim ibu, keluarnya bunyi macrot. Kelahiran bunyi nggak sih Bu? Ya kalau pas lahir sih enggak Pak Ustadz. Ketika ada bayi keluar, al-ghulamu murtahinun. Ingat kata-kata murtahinun, anak itu tergadaikan. Kata-kata gadai kita akan ingat yang namanya motor. Kebetulan suasana pandemi COVID, usaha lagi nggak enak, sementara kita punya tanggungan, akhirnya kita punya motor, kita gadaikan. Digadaikan 3 juta, 1 minggu akan kita ambil. Sudah 1 minggu nggak bisa diambil, motor tetap di situ. 2 minggu, 3 minggu. Akhirnya kalau tidak dibayar 3 juta, motor nggak keambil. Sama anak kalau belum diakikahi, menurut Al-Imam Al-Ghazali nanti nggak bisa mensyafaati wong tuane. You understand? Anak kalau nggak diakikahi Pak, lahir nggak dipotongkan kambing 1 atau 2, 1 bagi wanita, 2 bagi laki-laki. Menurut Al-Imam Al-Ghazali, anak tidak bisa mensyafaati orang tua. Na'udzubillahi min. Bu, anaknya sudah diakikahi apa belum? Tumben amat sudah kabeh. Berarti orang sini kaya semua, amin. Awas yang belum ngomong sudah kualat loh. Utangnya nggak lunas-lunas. Ini yang di sini anaknya sudah diakekain semua apa belum? Awas yang ngomong sudah tapi belum, utang nggak lunas-lunas.
Betul, maka malam ini akikah makalah Al-Imam Ghazali supaya apa? Anaknya bisa mensyafaati. Anak yang mensyafaati yang kayak apa? Contoh, nih kita punya anak mau ngaji, nih kita punya anak mau belajar, betul-betul alhamdulillah mau ke pondok pesantren. Nih anak doyan sosial agama, masuk musola, masuk masjid. Contoh mudah-mudahan seperti anak-anak soleh yang ada di sini semua. Amin. Ini kalau subuh sholat apa enggak? Karena pengalaman saya nih kalau subuh nggak ada anak-anak muda itu nggak ada. Betul apa tidak? Besok pagi itu saya kuliah subuh di Kemayoran, perumahan Angkasa Pura. Nggak ada anak-anak muda, begini nggak ada. Adanya yang udah pada mau mati semua itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika anaknya soleh seperti ini kok dilala, nanti di padang mahsyar, nanti di hari kiamat, ketika anak akan dimasukkan surga, anak namanya Karni, anak namanya Kenzi. Yang enak Kenzi yuk. Kenzi. Ini supaya hafal. Ini anak yang namanya Kenzi nanti masuk ke pondok pesantren. Mudah-mudahan mau pesantren ke Lirboyo, Mas. Biar kayak Mbah Kiai Den Bagus Sirot Ronggolawe. Ketika menjadi anak soleh kok dilalah. Mas Adrianto Ibu Lucy ini nanti dilalahnya masuk neraka. Dilalah, Mas. Sampai nanti masuk neraka apa surga? Insya Allah neraka lo ya. Allah. Di antara. Tapi Mas begini, saya tak ulas lagi. Orang yang doyan sholawat semuanya masuk surga. Amin. Percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Tadi dibacakan al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Al-jannatu utawi ingkang dipun wastani surga wa naimu halan kenikmataning surga iku sakdun tempat ingkang nyenengaken, iku sakdun tempat ingkang kabegjan, iku sakdun tempat yang membahagiakan. Surga dan kenikmatannya tempat yang sangat menyenangkan. Untuk siapa? Liman kadwe manungso yusoli kang purun mau sholawat sapa manungso wa yusalim lan purun maca salam sapa manungso ngalahi dumateng Kanjeng Nabi Muhammad. Ini kalau bahasa Jawa terus ngerti nggak sih? Oh, Jawa kabeh. Di dia jelma Sunda ayah. Orang ngerti blas. Hebat sampean. Nang Jakarta orang ngerti bahasa Sunda. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau nengok kalimat yang ada di dalam Al-Barjanji, sorga dan kenikmatannya, itu tempat yang indah dan menyenangkan untuk siapa? Bagi manusia yang mau membaca sholawat salam kepada Kanjeng. Sholawat salam kepada Kanjeng. Makanya harus sholawat. Ini malam Kenzi Raisi Falingga disolawati agar mendapat syafaat. Hei Mas, sholawat Mas. Sholawatnya apa yang biasa ngerti? Ayo naik. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashabi mangkan wal ali wal ashabi mangkan. Aduh sayang sekali jadi manusia tidak sembahyang.
Aduh sayang sekali orang miskin tidak sembahyang. Nabi Sulaiman kaya juga tetap sembahyang. Nabi Ayub miskin juga tetap sembahyang. Yo, salih. Iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma shalli ala Muhammad. Bicara syafaat, ketika orang tua akan masuk neraka punya anak yang soleh dan soleh, atau orang tua di dalam neraka, maka anak yang soleh tadi, Kenzi menjadi anak yang soleh, akan tanya, izin Pak Malaikat Ridwan, ketika saya nikmat di alam surga, saya keliling komplek A, komplek B, komplek C, bahkan komplek DPR. Iya, deretan pinggir rel. Ini kok nggak ada ayah saya, tidak ada ayah Adirianto, tidak ada Ibu Lucy. Ini kemana orang tuaku? Ini barokah akikah. Dicek oleh malaikat Ridwan, Bu, buka laptop, cus, muncul Adirianto lagi diinjek, jelas gitu di neraka. Kadang-kadang nggak sholat subuh. Nah, rumahnya cedek musola nggak sholat subuh. Sorry mas, Mbah Yai Sirot lo ngomong ora tau sholat ya bocah. Jadi Mbah Ronggo masem aku ora ngomong jadi gitu kayak gitu. Ngendome aku ujungnya kayak. Ketika di neraka dicek, oh ini loh, ayahmu ada di sana, ibumu ada di sana. Oh, itu jelas ayahku yang menyebabkan aku menjadi anak yang baik. Aku punya iman, aku punya amal soleh, sehingga aku masuk dalam sorga. Maka aku nggak terima kalau ayah dan ibuku ada di neraka. Tolong panggil, masukkan ke dalam sorga. Nggak bisa. Ini resiko orang yang punya salah dan dosa adalah masuk ke dalam api neraka. Kalau begitu, saya yang akan masuk ke neraka. Angkat ibu bapakku untuk masuk dalam sorga. Malaikat Ridwan lapor kepada komandannya malaikat. Komandan malaikat siapa namanya Pak? Allah. Oh, ya, bener juga sih Pak, tapi setengah salah. Karena malaikat punya komandan namanya malaikat Jibril. Di Sunda ada Jibril, Jibril, Mikael, Israfil, Izrail. Jibril, Jibril, Mikael, Israfil, Izrail. Mungkar lan nakir, Raqib ngatib. Iki bukan Ridwan tukang martabak. Pak Malaikat izin, ini ada anak soleh namanya Kenzi Rasifalingga. Orang tuanya Adirianto Lucy di neraka. Ini pingin gantian. Kalau orang tuanya nggak bisa masuk surga, ini bagaimana? Oh, nggak bisa. Karena ketentuan ayat Al-Quran, walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang baca Allah mudah-mudahan tetapkan iman Islam. Yang baca Allah usahanya lancar dan barokah. Yang baca Allah anaknya soleh dan solihah. Yang nggak baca Allah cepat mati. Ada orang metentang baca, orang menang baik.
Kalau ada baca Quran dijawab Allah. Siap mati apa siap Allah? Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Takut modar. Wong kok kalau mati pada takut. Sama saya juga iya. Sudah menjadi ketentuan kalau orang yang ingkar tidak menjalankan perintah akan masuk neraka, nggak bisa. Tapi ini anak yang namanya Kenzi ngotot pengen loncat ke neraka. Jangan, penghuni sorga kalau loncat ke neraka sorganya padam, Bu. Penghuni sorga mlebu maring neraka, nerakane apa jenenge? Mati. Ora oleh, akhirnya malaikat Jibril iklan. Malaikat Jibril iklannya pesawat. Malaikat Jibril tanya, ya Allah, niki kepripun? Wonten tiang sembah gadah dosa dipun lebetaken wonten naraka tasih dipun siksa, tapi punika gadah putra ingkang nama Kenzi niku nyuwun dipun angkat utawi mlebet wonten neraka kepripun? Enggak bisa. Udah, wasilah anaknya yang soleh, maka disafaatillah orang tuanya Mas Adrianto dan Lucy diangkat dalam surganya Allah Subhanahu. Ini wasilah anak soleh. Maka proses malam ini akikah harapannya apa? Agar Kenzi Raisi Valingga menjadi anak yang soleh, kebanggaan kedua orang tuanya, bertakwa, berguna bagi nusa dan bangsa. Amin ya robbal, amin ya robbal. Maka yang belum akikah tapi anaknya sudah gede, nggak usah. Saya ngaji fikih sebentar. Fikih dalam konteks sunnah akikah nggak ada hubungannya dengan korban. Kalau ada istilah korban kalau belum akikah nggak sah, itu suruh ngaji dulu sama Pak Kiai Haji Sirot Ronggolawe. Nggak ada hubungannya akikah dengan korban. Korban ya korban, akikah ya akikah. Tapi kalau ada statement korban nggak sah kalau belum akikah, itu salah kalimat, Pak. Korban ya sendiri, itu urusan sendiri. Akikah ya sendiri. Kalau akikah, tadi hadisnya anak yang keluar usia 7 hari. Ini 7 hari loh ya. Itu motong kambing, kalau laki-laki 2, kalau perempuan 1. Cuman ada tradisi di DKI Jakarta atau di Sundawiyah itu rata-rata 40 hari. Di sini biasanya berapa hari? 40 apa 7? Adatnya di sini 35. Udah 35 40. Oke, nek nang Jawa saya itu Kebumen, cuman saya lahirnya di Lampung. Biasanya petung dino judule puputan. Puputan iku wudele wis popot. Apa jenenge? Pusre wis putes. Protol, ya betul, tapi ora bodong. Putul bodong kayak ayat tahiyat. Nah, itu konteksnya 7 hari. Apabila pas 7 hari orang tuanya nggak punya biaya untuk akikah, 14 hari. 14 hari nggak punya, 21 hari. 21 belum mampu beli kambing, 40 hari. 40 belum mampu beli kambing, ya 60 hari. Konteksnya begitu. Setelah 60 hari sunnah muakkad akikah orang tua hilang, tapi masih boleh sebelum masa balik. Adapun kalau sudah balik, dalam kitab Tausyih Ibnu Qasim disampaikan intaroka tafaddal wa in fa'ala tafaddal. Kalau sudah di atas 15 tahun sudah dewasa kayak Kang Adrianto karena punya biaya mau mengakikah sendiri boleh, tapi tidak menjadi sunnah muakkad akikah, karena sunnah muakkad akikah yang menjalankan adalah kedua orang tuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini pada menteleng rungokno apa piye orang ngerti aku.
Ngono. Maka kalau sudah dewasa punya biaya, silakan akekah untuk sendiri. Umpama enggak apa-apa. Tapi jangan punya statement atau fatwa kalau saya belum akekah maka korbannya enggak sah. Itu enggak ada dalil begitu, enggak ada. Jadi Kang Adrianto umpama pun sampai tidak akekah korban, ya sah. Wong akekah itu sunnah muakkad bapak. Allahumma sholli ala Muhammad. Satu, ini baru satu Pak. Saya ceramah biasanya 5 hal. Satu sudah 30 menit. 5 jam modal aku Pak. Yang kedua, Mas Adi, sampean sudah menjalankan yang pertama, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Tapi ada tugas yang kedua, yang lebih berat dari ini. Apa? Merawat, mendidik. Ini loh. Makanya kan merawat dan mendidik itu lebih susah daripada membuat. Betul apa tidak? Membuat lebih mudah. Wis pokoknya gaprok-gaprok jadi gitu ya. Membuat, tapi merawat dan mendidik itu loh susah. Membuat musolah ini gampang, terseok-seok 5 tahun jadi, betul apa tidak? Tapi merawat, mendidik, membina, mengisi itu lebih susah. Karena seluruh jamaah nggak ada yang datang, mau deket rumah aja ketutupan. Terus pokoknya nggak di Tambora, nggak di Cengkareng, sama aja. Mas Adi dan Ibu Lucy, ada tugas kedua yang berat. Apa? Mendidik dan merawat anak. Didik dalam urusan akhlak, didik dalam urusan agama. Maka kita ambil contoh Luqman Hakim di dalam Al-Quran. Contohnya begini Mas Adi, nanti kepada Kenzi, dalam surat Luqman ada kalimat begini. Bismillah. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Luqman Hakim itu Pak wong Nigeria, orangnya hitam keriting. Hitamnya kayak aspal Bu. Kalau siang nyengir cuman giginya doang. Wih gitu Bu. Luqman Hakim. Weleke pol. Di sini ada orang hitam. Tapi nggak sehitam Luqman Hakim. Hitam jelek keriting wong negeri, tapi dibuat contoh oleh Allah dalam Al-Qur'an. Karena apa? Kebaikan hatinya dan ideologinya. Ini ngomong sama anaknya. Ya bunaya, hinggir anak lanang ingsun. Jadi kalau di Jawa begitu Mas Adi, nanti sama Kenzi, ya bunaya hinggir anak lanang ingsun. Kan gitu. Ya bunaya, gitu bahasanya. Itu diberikan nasihat. Nah, Tuhanmu adalah Allah. Jangan sampai kau duakan Allah. Sekali asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenalkan tauhid. Salah satunya ini di dunia TK, pendidikan anak-anak. Ini ada yang saya semak lagu zaman dulu itu kalau diejawatakan pakai ilmu tauhid jadinya musyrik. Topi saya bundar, bundar, topi saya kalau tidak bundar, bukan. Itu kalau kacamata tauhid musyrik, karena di sana tidak ada kecuali yang bundar, bundar, bundar. Padahal yang namanya kecuali tidak ada, kecuali hanya Allah Subhanahu. Maka harusnya sih lagunya dirubah. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan
saya kalau bukan Allah, bukan keplok tangan untuk ibu-ibu. Pinter ya, nanti ambil permennya ya. Jadi nanti bulusi begitu, anak sampaikan dalam dada adanya hanya Allah. Nah, yang bikin hidup Allah, bikin bumi Allah, bikin langit Allah, bikin air Allah, bikin jeruk Allah. Nanti yang bawa pulang jeruk siapa? Allah juga. Kowe ngono Pak Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sudah mulai kenal Allah, Allah punya ajaran, Allah punya syariat yang malam ini kita peringati. Apa urgensinya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW? Apakah hanya ingat kalau Nabi lahir pada 12 Rabiul Awal, bulan Maulid, tahun gajah? Apakah hanya itu? Iya, itu juga benar. Tapi ada esensi yang sangat luar biasa. Apa peringatan Maulid? Ngelingaken, mengingatkan bahwa ada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ada produk yang dibawa oleh Nabi yang menyebabkan kita selamat dunia akhirat. Apa produknya? Mereknya namanya Islam. Islam itu kalau dijalankan menyebabkan selamat dunia akhirat. Islam ingin selamat, ikutin ajaran Muhammad. Sudah apa belum, Bu? Apa? Islam ingin selamat, ikutin. Iya. Apa ajaran Muhammad? Islam juga ada yang mengatakan Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Berarti kudu sholat 5 waktu. Wajib sembahyang bagi muslimin 5 waktu yang telah ditentukan. Janganlah orang sing hafal. Oh, iki kayaknya apale lagu gending Jawa iki. Tombo ati gitu ya, Bu. Iko lemo. Ya wes, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Karena tadi pesennya udah 5 menit lagi Ustadz. Baik, saya selesaikan dulu. Mas, setelah mulai kenal Allah, mulai kenal Nabi Muhammad, ajaran yang dibawa adalah Islam, maka di dalamnya harus menjalankan syariat. Maka ada ayat kelanjutannya, loncat ayat 1 atau ayat 2. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ini untuk semuanya. Ya bunaya, eling-eling nak, ingat, aqimis sholat, dirikan sholat. Halo tim hadroh, tim marawis, 5 waktunya dijalankan apa tidak? Sholat 5 waktu apa tidak? Tadi pagi sholat subuh enggak? Enggak. Asem tenan kok. Sholat subuh itu 5 waktu, bukan 4 waktu. Padahal kalau menurut Kiai Haji Bagus Sirot Ronggolawe, sholat itu ada 7 waktu. Ini kalau pengen sukses sudahlah, ini untuk Bapak semua bekal bersama. Kalau ingin sukses hidup di dunia, sholat itu bukan hanya 5 waktu, tapi 7 waktu. 1 zuhur, 2 asar, 3 maghrib, 4 isya, 5 tahajud, 6 subuh, 7 duha. Sudah dijalankan apa belum? Insya Allah wis apa belum, ini loh masalah. Insya Allah ki nek insya Allah wong Islam ki sembuh.
Kadang iya kadang ora. Oke, jadi Mas Adi ada estafet kelanjutan. Setelah didoain, jenengan berdua punya tugas panjang. Ya bunayya aqimis sholat. Ayo suruh pada sholat. Orang ngerti sholat itu nggak langsung bisa, tapi harus belajar. Artinya anak-anaknya harus dimasukkan ke pendidikan.